Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sudah jaga pelihara kami di sepanjang malam, di petiduran kami. Engkau boleh memberikan kami petiduran yang nyenyak. Teristimewa Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami di pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan siaran Tuhan, melakukan renungan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan Tuhan, agar supaya kami Tuhan boleh mengikuti kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami ini, khususnya di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita di pagi yang indah ini merupakan perenungan bagian yang ke-7 atau yang terakhir dari judul kekayaan orang-orang pilihan. Ya, judul masih tetap sama, yaitu kekayaan orang-orang pilihan. Ya. Nah, kekayaan yang ke-7 ini kita akan baca, yang menjadi dasar perenungan kita adalah di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Sekali lagi saya bacakan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 ini merupakan suratan Yohanes kepada jemaat di Smyrna, ya. Nah, kota Smyrna kuno ini terletak di bagian tengah dari tepi pantai Laut Aegea. Ya, itu kota kuno yang ada di bagian tengah pantai Laut Aegea. Ya, itu kota kuno yang ada di sana, ya, pada zaman kuno. Tapi kota Smyrna ini, ya, kota modern dari kota Smyrna ini adalah terletak di bagian kota Izmir, ya. Kota Izmir itu berada di Turki, ya. Nah, kota Smyrna ini juga merupakan jemaat yang kedua dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jemaat pertama adalah Efesus, jemaat yang kedua adalah Smyrna, dan yang terakhir adalah Laodikea. Nah, saudaraku, jemaat yang ada di kota Smyrna ini, ya, di sini dikatakan keadaan kondisi fisikly mereka, ya, di ayat yang ke-9 ini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya. Kondisi mereka secara material, secara physically itu mereka mengalami, ya, di sini dikatakan kesusahan, ya. Kemudian mengalami, ya, kondisi yang betul-betul secara materi miskin, ya. Aku tahu. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Tuhan itu maha tahu kondisi kita, saudara. Dimanapun kita berada, ya, entah kita di daerah
pedalaman, entah daerah transmigrasi, entah di desa, entah kita di kota modern maupun kota-kota yang ya terisolir. Tuhan tahu keadaan kita, ya. Tuhan tahu, saudaraku, ya, secara fisikly ya mengalami kesusahan. Kesusahan dengan apa, ya? Ada banyak kesusahan yang mereka alami, baik secara fisikly, ya, baik secara materi, ya mereka berkekurangan. Begitu juga secara psikologis, mereka mengalami begitu banyak intimidasi, ya. Kemudian dikatakan kemiskinanmu, ya. Tetapi perhatikan dalam bagian berikutnya, namun engkau kaya, ya. Kaya dengan apa? Dan fitnah mereka. Jemaat Smyrna ini mengalami fitnahan yang luar biasa, ya. Mereka ini adalah orang-orang percaya yang ada di kota, ya, yang ada di kota Smyrna ini, yang sekarang kalau dilihat dari kondisi mereka sekarang di kota modern sekarang, mereka itu adalah jemaat Tuhan yang sebagian kecil yang ada di kota Izmir atau Turki yang sekarang. Saudara, kita lihat ini kondisi mereka. Apapun kondisi kita, ya, apapun intimidasi yang mengalami kita, Tuhan tahu. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu. Salah satu sifat dasar dari Tuhan kita, Dia omniscience, Dia maha tahu. Jadi saudaraku, dalam kondisi apapun yang kita alami sebagai orang percaya, kita diketahui, kita dilihat oleh Tuhan, ya. Tuhan tahu kondisi kita, ya. Nah, dari kata Smyrna ini, ya, muncul kata mur, ya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata mir. Mir ini adalah mur. Nah, mur ini, untuk mendapatkan mur ini berasal dari sebuah pohon yang telah dilukai, ya. Kalau ingin mendapatkan mur, ya, harus kita melukai kulit kayu daripada pohon mur ini. Setelah kulit kayu ini kita lukai pohon mur ini, maka akan keluar getah. Nah, getah ini setelah dia mengeras, dia menjadi mur. Nah, mur ini salah satu bahan yang dipakai untuk apabila orang sembahyang atau berdoa, mereka suka membakar mur atau dupa, ya. Nah, dupa ini, saudara, baunya harum, ya. Saudaraku, percaya atau tidak, kondisi kita merasa disakiti, terluka apabila kita difitnah, ya. Sudah kondisi keadaan kita secara materi, kita miskin, kita mengalami kesusahan, kita difitnah. Saudara, bukankah di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang tidak senang dengan keadaan kita, ya? Kita dihujani dengan fitnah, ya. Fitnah adalah kabar yang tidak benar yang dilemparkan kepada kita, ya. Makanya ada istilah, ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya. Saudaraku, di fitnah itu tidak enak, tapi Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu, saudara, kita di fitnah itu Tuhan tahu. Kondisi kita Tuhan tahu, ya. Secara psikis, ya, secara psikologi kita terluka batin kita karena fitnahan orang. Tapi ingat, Tuhan tahu semuanya. Amin, saudaraku. Saudara tahu, apabila kita ingin berbau harum, menjadi harum di hadapan Tuhan, memang luka batin ini mengeluarkan, ya, ibarat pohon mur, hidup kita dilukai, mengeluarkan aroma yang harum. Apa itu? Aroma yang harum ketika kita difitnah, mengalami intimidasi, kita berdoa, doa itu naik bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita lihat Yusuf kemarin, ya, kita sudah bahas tentang pribadi Yusuf, karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Apa yang terjadi? Yusuf penderitaannya luar biasa. Dari tengah-tengah keluarga, dia sudah dimusuhi, tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dilemparkan ke sebuah sumur, ya. Kemudian ini perjalanan hidup daripada Yusuf. Dia dijual kepada pedagang orang-orang Ismaili, ya, orang Ismail. Kemudian orang-orang Ismail menjualnya kepada Potifar di Mesir, ya. Sudah begitu di Mesir dia menjadi juru kunci rumah tangga Potifar, pengawal kerajaan. Apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istri daripada Potifar bahwa Yusuf akan meniduri dia.
Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kita sama tahu di waktu yang kemarin saya sudah bahas tentang karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Dia akhirnya menjadi kepala urusan rumah tangga, rumah tahanan, para pejabat tinggi kerajaan pada masa itu. Dan alhasil, ya, selama dia 13 tahun di dalam penjara, dia naik tahta menjadi Perdana Menteri dari orang yang tidak pernah studi. Kalau di Indonesia ada istilah apa? STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Yusuf tidak pernah mengecap pendidikan STPDN kalau di Indonesia. Tapi dia bisa menjadi Perdana Menteri karena apa? Perjalanan hidupnya selama 13 tahun. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan, bahkan dia difitnah. Tapi kita alhasil apa? Tuhan tahu kondisi daripada Yusuf. Saudara, sebagaimana Tuhan tahu kondisi Yusuf, sebagaimana Tuhan tahu kondisi jemaat Tuhan yang ada di Smyrna, mengalami kepahitan oleh fitnahan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Alhasil, ya, di ayat yang ke 10 demikian bunyi firman Tuhan di Wahyu pasal 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat yang ke bagian akhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan tahu ada mahkota yang Tuhan siapkan buat kita, saudara. Ya. Betapa kehidupan kita yang manis, yang baik, yang indah di hadapan Tuhan menjadi fitnahan orang kita difitnah. Ingat, Tuhan tahu, ya. Ketika kita lolos, Tuhan bilang, kalau kita lolos, Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang kekasih, ada 7 mahkota yang Tuhan sediakan. Salah satu di antaranya adalah mahkota kehidupan. Amin, saudaraku. Jika kita sebagai orang-orang pilihan milikilah kekayaan dalam apa, saudara? Kaya dengan fitnahan, ya. Kepada kita banyak kali mengalami fitnahan, ya. Walaupun tidak melakukan sesuatu, kita diomongin, oh dia itu melakukan ini. Salah satu contoh presiden kita Joko Widodo. Wow. Beliau mulai dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI Jakarta, ya. Kemudian apa? Menjadi presiden. Difitnah, beliau adalah tidak memiliki ijazah. Bayangkan sampai rektor UGM menyatakan bahwa beliau memiliki ijazah, ya. Dari sekolah dasar mereka memberikan konfirmasi bahwa Jokowi memiliki ijazah yang resmi. Saudaraku, Tuhan tahu apa kondisi kita. Tapi kalau kita kaya dengan fitnahan dan kita bertahan setia sampai mati, mahkota disediakan oleh Tuhan, mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan, inilah bagian yang ke-7, bagian yang terakhir dari kekayaan orang-orang pilihan Allah. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami, Tuhan, boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menghiburkan kami. Kami, Tuhan, janjikan akan mengalami, menikmati mahkota kehidupan asal kita setia, asal kami setia sampai di ujung perjalanan hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami percaya Roh Kudus sudah meteraikan firman-Mu, dan di dalam dengan kekuatan Roh Kudus juga memampukan kami menghadapi perjuangan kami hari ini, dari pagi sampai terbenamnya matahari, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi hari lagi. Haleluya. Shalom.